Karena papa memberi syarat. Siapa yang boleh meminta apapun juga, lalu Bapakku yang di surga mengabulkannya. Ayo kita lihat dari kalimat pertama, ayat 19. Kita lihat ya, ini janjinya. Dan lagi aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata di sini? Tuhan Yesus. Lihat ya. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Ternyata kita diberitahu. Yang boleh minta apapun juga itu hanya 2 orang. Nggak boleh bareng-bareng, harus 2 orang. Dan kalimat berikut lebih jelas lagi. Tidak sembarang asal 2 orang. Lihat ayatnya. 2 orang yang bagaimana? Baca baik-baik. 1, 2, 3. 2 orang di dunia yang sepakat. Nah, ini kata kuncinya. Sepakat. Ini kata kunci. Alkitab mengatakan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang boleh membuat kesepakatan di dunia ini, itu hanya Yahweh dengan Abraham pada waktu itu. Lalu Yesus dengan gerejanya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang boleh membuat kesepakatan 2 orang, itu adalah suami istri. Di luar suami istri, di luar kita dengan Tuhan Yesus, tidak boleh ada 2 partai atau 2 orang yang buat kesepakatan. Maka itu kenapa kalau kita menikah di hadapan Tuhan, harus ada janji nikah. Itu penting sekali. Nah, ini rahasianya. Berarti yang diberi janji dan diberi hak minta apapun juga, maka Bapakku yang di surga akan mengabulkannya. Itu untuk siapa? Lazab, untuk siapa? Siapa? Suami istri. Saudara, inilah kebenaran yang luar biasa. Untuk suami istri. Maka itu kalau banyak masalah dalam hidup kita yang sudah didoakan oleh banyak hamba Tuhan. Bahkan ada orang Kristen hobinya titip doa terus. Ada persekutuan doa di mana saja titip ya. Sampai dititipi bosan juga. Kon meneh. Kamu lagi. Maka sekarang cara membereskannya bukan didoakan. Bereskan hubungan suami istri lebih dulu. Saudara, kita lihat. Kalau saudara percaya ayat ini, suami istri yang sepakat berdoa meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku di surga. Berarti setan kalah atau menang? Kalau semua suami istri doanya seperti itu, kalah atau menang setan? Kalah. Begitu ada serangan iblis, suami istri sepakat berdoa, Papa menjawab, setannya kalah. Maka setan gak punya kesempatan untuk merusak manusia di bumi. Nah, ini kurang ajarnya setan. Sebelum mereka dikalahkan oleh yang bisa mengalahkan. Siapa tadi yang bisa mengalahkan setan? Loh, siapa tadi yang bisa mengalahkan setan? Salah. Tidak sembarang suami istri. Sing asal kawin akerek, delokon itu. Lagi sekali yang asal menikah banyak, nggak punya duit ngutang bisa pesta. Suami istri yang bagaimana? Yang sepakat. Nah, sebelum setan-setan itu bisa dikalahkan oleh suami istri yang sepakat di dunia ini, minta apapun juga, maka Bapakku yang di surga akan mengabulkannya. Ini kurang ajarnya setan. Mereka serang keluarga lebih dulu. Banyak suami istri yang gak sepakat. Saudara lihat yang sudah menikah. Adik-adik, anak-anak, saudara belum menikah, simpan firman ini. Setelah kita menikah, ternyata lebih sulit untuk bersepakat suami istri.
Lebih gampang, lebih rukun orang arisan daripada suami istri? Jawab ya atau tidak. Kok guyu kenapa? Lebih rukun orang arisan daripada suami istri, ya atau tidak? Lihat persoalan terjadi dalam pernikahan kita. Saudara, kalau kita ribut suami istri, bukan karena atap runtuh, plafon jebol, tembok runtuh. Betul? Apa yang sering kali buat kita ribut? Kecil-kecil. Mateni air keran ribut. Nguruk lampu ribut. Betul enggak? Sandal bisa jadi ribut. Ayo, siapa yang langganan ribut gara-gara kancing baju? Betul? Kita suami istri seringkali dibuat tidak sepakat. Bukan perkara-perkara besar, tapi perkara-perkara kecil. Jadi masalah-masalah itu tidak selesai. Bukan karena doanya kurang hebat, bukan karena saudara kurang doa puasa, bukan. Tapi karena kita melanggar hukum suami istri yang sepakat. Saudara, kita harus belajar ini. Terus ayat 20. Nah, ayat 20 sangat-sangat sering, kalau saya nggak berkata hampir selalu, kalau ada kebaktian ini yang diucapkan. Betul tidak? Saudara-saudara, ini pemimpinnya biasa ketika mulai pembukaan kebaktian. Saudara-saudara, kita bersyukur ada janji Tuhan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Yesus ada. Maka kita lebih dari 2 orang. Jadi artinya Yesusnya banyak yang datang. Bukan begitu. Ayat 20 tidak boleh dipakai untuk kebaktian. Dipakai untuk apa? Nah, ini terjemahan yang betul. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga, itu terjemahan yang betul. Bukan sebab di mana ada 2 orang atau 3 orang. Salah. Saya ulangi, sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga. Saya tanya dulu, karena ini masih satu topik dengan ayat di atasnya. Siapa 2 orang tadi di ayat 19? Suami istri. Kalau ada suami istri lalu ada orang-orang ketiga, itu siapa? Bukan orang ketiga loh, salah, jangan salah baca. Orang ketiga dan orang-orang ketiga itu beda. Betul? Kalau orang ketiga itu selingkuhannya. Tapi ini orang-orang ketiga. Siapa mereka? Anak-anak. Nah, lihat papa kita makin jauh melangkah. Suami istri yang sepakat melahirkan keturunan orang benar. Nah, kalau 2 orang ini yang sudah sepakat ditambah orang-orang ketiga berkumpul dalam namanya siapa? Tuhan Yesus. Lalu siapa ada di tengah-tengah keluarga itu? Yesus, dan surga ada di situ. Nah, sekarang kita lihat baik-baik. Kalau ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga, karena suami istri rukun, harmonis, sepakat, maka anak-anak pun bahagia. Betul tidak, saudara? Dan suasana rumah tangga enak sekali. Disitulah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saya tanya kepada saudara, kalau setiap rumah, misalnya setiap rumah dijaga oleh polisi atau tentara yang pangkatnya jenderal, misalnya ini, maling berani masuk enggak? Penjahat berani masuk tidak? Tidak, bukan sekedar tentara biasa, polisi biasa. Nah, sekarang saya katakan kepada saudara, kalau setiap keluarga karena kesepakatan suami istri, anak-anak rukun, hidup rumah tangga luar biasa, lalu ada Tuhan Yesus yang gak pernah keluar-keluar dari rumah kita. Saya tanya begini, ada gak setan nekat dan setan goblok yang berani masuk ke rumah saudara? Betul? Nah, bayangkan, yang goblok dan yang nekat aja gak berani masuk, apalagi setan pinter lebih gak berani. Mengerti maksudnya? Yang goblok aja bisa mikir, oh jangan ganggu keluarga itu, ada Yesus percuma. Itu yang goblok. Kalau setan pintar lebih mikirnya betul, wah nggak bisa ganggu mereka. Jadi masalah yang tidak pernah selesai bukan karena kurang berdoa, tapi karena ketidaksepakatan suami istri. Suami istri, bagaimana suasana keluarga saudara?
di rumah. Saya kalau ngelihat rumah tangga